Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Fashion Studio, bersama saya Asako Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang produksi animasi. Akhirnya setelah karya cerita telah diubah ke dalam bentuk skenario, dimulailah suatu kerja produksi. Menuangkan cerita dan skenario ke bentuk tontonan audiovisual dalam format animasi kartun 2 dimensi. Produksi animasi seperti halnya produksi film, live, atau hidup, berjalan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah praproduksi atau masa persiapan. Yang pertama, storyboard. Pada tahap praproduksi, Departemen Kreatif sibuk menyiapkan segala materi untuk kegiatan produksi seperti storyboard, desain karakter, rekaman suara, animatik, dan sebagainya. Diawali dengan skenario. Sang visualizer harus menerjemahkan menjadi storyboard, berupa runtutan cerita bergambar yang hanya memuat pokok-pokok adegan kasar, seperti angle atau sudut pandang, nuansa maupun sketsa yang menyeratkan situasi geografis termasuk dialog, dan catatan perkiraan durasi setiap adegan, scene, sequence, cut. Walau tidak secara detail, sang visualizer tidak bekerja sendiri. Ia di bawah arahan tim artistik seperti kreatif direktor, art director bersama sutradara plus produser. Storyboard adalah bahasa visual dari semula berbentuk bahasa tulisan menjadi bahasa gambar atau bahasa visual yang filmis. Yang kedua, layout background. Layout dibuat berdasarkan storyboard, menggambarkan tata letak dan lokasi kejadian bagaimana penampakan seharusnya. Merupakan blocking tempat adegan berlangsung yang memuat perspektif secara detail, rencana tata warna, pencahayaan, nuansa, arsitektur, geografi, demografi, termasuk propertis yang menyeratkan budaya suatu masa. Umumnya, artis layout berangkat pula sebagai background designer, bekerja di bawah arahan dan penilaian art animation director dan sutradara. Di bawah ini sebagai contoh layout background animasi The Simpsons karya Steve Lowery dari Nickelodeon. Seniman artis Cartoon Network Hey Arnold dan artis studio Disney. Arsitektural gedung, perspektif, dan nuansa tampak dalam desain ini. Dari layout diubah menjadi artwork background yang final. Yang ketiga, karakter designer. Sementara para artis layout sibuk dengan pembuatan layout dan background, di sisi lain, bidang kreatif mulai mensketsa karakter sesuai tuntunan skenarionya. Pada studio-studio besar, para desainer karakter ini harus membuat ribuan gambar karakter. Itu pun hanya beberapa lembar yang dilirik sutradara untuk perbaikan atau revisi. Suatu perjuangan panjang dan lama hingga sutradara menetapkan ide. Desain karakter dibuat dalam beberapa sisi pandang, menghadap ke depan, menyamping, 3/4 menyamping, sisi belakang, pandangan ke atas dan ke bawah. Cara berekspresi, marah, sedih, kecewa, gembira, serta pola cara melukisnya, dan sebagainya. Mungkin juga dibuatkan sequence animasinya masing-masing tokoh utamanya. Kemajuan teknologi mutakhir bidang komputer kini sangat membantu pekerjaan desainer dengan teknologi 3-dimensional atau grafik 3 dimensi. Yang keempat, rekaman dialog atau voice recording. Dialog yang tertulis dalam skenario dikopi dalam bentuk lembar-lembaran dialog sebagai dialog sheet untuk dibagikan kepada artis-artis pengisi suara. Dibacakan atau disuarakan sesuai gaya dan karakteristik cara berbicara tiap karakter sesuai dengan arahan sutradara. Di studio-studio Hollywood, pengisi suara karakter animasi disuarakan oleh bintang-bintang kelas puncak. Hasil rekaman dialog dihitung durasinya oleh sound editor dan ditulis pada lembar dubsheet yang nantinya menjadi panduan animator saat mengerjakan animasinya.
Dengan demikian, terdapat ketepatan bukaan bibir saat mengucap frasa kata dan dialog lip sync. Teknik rekaman suara seperti ini dikenal dengan teknik pre-dialog recording, animasi penyesuaian dialog. Di samping cara pre-recording, terdapat teknis lain, yaitu sistem dubbing. Pembawa suara dialog disebut dubber. Mereka mengucapkan dialog dengan menyesuaikan gerak bibir karakter animasinya lewat panduan layar atau screen yang mempertontonkan tokoh animasi berbicara. Mungkin akan berulang kali dilakukan hingga memperoleh kesamaan gerak bibir karakter dan pengisi suara atau dubber. Apabila terdapat kekurangan kecil yang tidak klop, sound editor akan membenahi frame demi frame saat editing sound hingga mencapai sync plop. Animasi di sini berlaku sistem dialog menyesuaikan animasi. Yang kelima, animatic. Animatic adalah storyboard bersuara. Tokoh-tokohnya bergerak ala kadarnya termasuk gerakan dan efek kamera, semisal zoom, dissolve, dan sebagainya. Dialog ditampilkan walau tidak sempurna. Bahkan untuk mencapai ketepatan durasi, dialog yang kurang panjang dibuat distorsi dengan low speed atau high. Animatik tidak lebih dari sajian gambar. Bagaimana nantinya setiap adegan dibuat seperti yang dipresentasikan. Materi yang memanfaatkan storyboard yang ada, ibarat suatu lukisan. Animatik adalah sketsa setiap adegan atau scene, menggambarkan situasi, gerak karakter walau dengan sliding, efek kamera, dialog, dan durasi dalam penyajian hitam putih. Dengan demikian, pihak produser maupun yang terlibat pendanaan proyek itu dapat memperoleh gambaran film animasi bagaimana jadinya kelak saat siap dipublikasikan. Manfaat lain tentang pembuatan animatik adalah menanamkan gambaran standar bagi para animatornya tentang pola adegan dengan segala karakteristiknya. Bagi sutradara menjadi bahan acuan untuk melakukan penambahan dan perbaikan animasinya agar mencapai gregetnya. Gambar di samping merupakan potongan adegan animatik dengan karakter seadanya, hanya untuk menunjukkan posisi, sumber cahaya, dan sedikit gerakan untuk mencitrakan bahwa ia tengah berpikir dalam suatu ujian sekolah, serta durasi yang dibutuhkan untuk sekuens ini. Gerakan animasi kebanyakan dilakukan oleh kerja kamera, pan, zoom, in frame, sliding, dan sebagainya. Yang keenam, Departemen Administrasi dan Keuangan. Tidak kalah sibuknya dalam mempersiapkan produksi adalah sektor manajemen, menyiapkan anggaran, merekrut SDM, menetapkan jadwal produksi, standar honorium, pajak, perizinan, asuransi, perangkat produksi, studio, marketing, material produksi, serta kebutuhan administrasi lain-lain. Sutradara bersama asisten merekrut tim pelaksanaan produksi atau animation department dan technical department. Beberapa jadwal dan pelaksanaan technical meeting untuk koordinasi antara kegiatan pun menjadi bahasan penting. Mungkin juga termasuk menetapkan standar kuota produksi, seperti berapa jumlah scan, sequence, cut, dan lain-lain untuk satu produksi atau episode. 300, 500, 750, 15.000 cut dengan 150 sampai 3.000 scan. Semua diperhitungkan secara cermat karena menyangkut masalah target dan budgeting. Salah perhitungan kemungkinan produksi molor bisa berisiko peningkatan biaya produksi. Beberapa tugas bidang administrasi dalam keuangan, antara lain recruiting kru, jadwal atau masa produksi, menyiapkan anggaran atau perhitungan biaya produksi, menyiapkan material produksi, fasilitas studio, administrasi keuangan, dan lain-lain, promosi, marketing. Nah, itu tadi pembahasan tentang produksi animasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.